that I'm still holding on. Something used to go and let go Balik lagi Tonight Show dan sudah bersama kita malam hari ini. Ini dia Pamungkas. Bambang. Bukan yang penyanyi Pamungkas. Bukan, beda, Vincent, beda. Ini kita balik lagi bersama Dokter Koiba. Boyke. Ya. Dokter Boyke, ditunggu-tunggu banget dokter akhirnya datang lagi. Terima kasih dokter. Ya. Ini kebetulan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga mitos-mitos dan fakta-fakta yang hadir ya. Yang mungkin perlu dijelaskan oleh Dokter Boyke biar nggak salah karpah gitu loh. Karpah. Yang pertama dokter, ini pertanyaan dari saya deh ya. Katanya nih kalau cewek berbulu itu gairahnya lebih tinggi. Iya bener, banyak yang suka gitu tuh. Kalau enggak, ih kumisan pasti ini ya, nafsuan, bilangnya gitu. Seringkali bulu itu kan dikaitkan dengan tingginya kadar hormon testosteron sebagai pemicu gairah. Jadi itu ada benarnya juga. Oh bener. Tapi tidak selalu hanya gairah seks itu ditentukan oleh testosteron saja, oleh mood, oleh makanan yang kita makan, oleh pasangan juga. Tapi kalau berbulu itu testosteronnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berbulu. Kalau Siva bulunya gede, apa banyak gak? Banyak aku tuh. Bulunya gede. Bulu gede-gede itu gimana bulu gede-gede? Tompel. Kalau bulunya banyak bukan lagi cewek, gorila. Tapi dok, kalau itu kan kalau cewek katanya kalau misalnya buluan, kumisan, bilangnya kan nafsunya gede, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau cowok dikaitkan berbulu, juga nggak sih? Ada kaitan, karena testosteronnya pasti lebih tinggi itu. Nah, ini kan sering banget dengar kalau masalah bulu ya. Ini aku baru tahu juga kalau Masalah misalkan bulu. orang bungkuk katanya gairahnya lebih Cewek tinggi. bungkuk Iya, udang. Iya, bungkuk udang bilang Hah, gitu. bungkuk udang? Oh, cewek kalau bungkuk udang katanya Doyan. doyan. Terus bungkuk udang. Doyan bungkuk. Coba gimana dok Bener penjelasannya nggak dok? ada kaitan, postur tubuh itu nggak ada kaitan dengan kemampuan seks. Oh. Kalau katanya suaranya berat, katanya jago ini dok, apa? Jago nyanyi. Ya itu. Ya kalau jago nyanyi ya iyalah. Dia jago nyanyi dok ya. Oke. Berarti nggak ada hubungannya ya, Acara Dok, ya? buku nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dok ya? Nggak ada kaitannya. Aman dok. Suara nggak ada Dok. hubungannya berarti dok? Apanya? Suara besar nggak ada Nggak hubungannya? ada hubungannya. Apa arahnya juga. kemana? Soalnya suara aku kan besar. Terus kenapa? Sering dihubung-hubungkan dengan gairah iya, juga besar, iya. gitu katanya. Itu mitos dokter. Mitos juga kan ya dok ya kalau suara. Suaranya besar Mitos dok. juga, mitos juga. Nggak ada kaitan. Gak ada kaitannya tuh. Nggak ada kaitannya. Kamu ada mau nanya nggak selain suara, mungkin mitos selama ini yang kamu tahu beredar di luar sana yang kamu tahu kok katanya ini begini. Takutnya salah kaprah gitu. Bentar. Aku mikir-mikir dulu. Bentar. Iya. Nanti ada Oh, iya, pertanyaan. iya, Dok, ada pertanyaan. Apa benar kalau berhubungan intim di dalam air nggak bisa hamil? Misalkan di kolam renang, Dok. Di bathtub. Betap. Betul. Air panas. Nggak akan bisa hamil. Betul. Kenapa sok semangat amat? Karena kan ketika kan pengetahuan, cairan spermanya Kak. dikeluarkan, Ya. dia kan pasti melalui air dan pasti mati. Oh, jadi sperma kena air itu mati dok? Iya. Pasti. Jadi dia pasti mati. Makanya ada yang waktu itu pernah ada isu bahwa jangan berenang bersama-sama laki dan perempuan nanti bisa hamil, itu tidak mungkin. Sama aja dengan ini. Dok, saya mau nanya sedikit agak teknis sih. Maksudnya ketika dokter bilang sperma kena air langsung mati, tapi begitu lagi posisi maksudnya di Mengeluarkannya di dalam. indoor gitu. Iya. Oh, Masih lagi di dalam kan berarti nggak kena air gitu, Dok. Tetap aja ada air masuk ke dalam vaginanya dong. Kalau misalkan disilen gitu Nggak bisa. kan biasa Kok kalau disilen lagi? Lo kata power window. Sampai mikirnya sampai ke situ ya, tuh nggak, kalau gimana? genteng kan bocor kan disilen. Nah, itu hanya Aku approve. Bocor. Berarti yang tadi tuh benar ya jawabannya. Gak bisa berarti ya dok. Jadi nggak akan hamil kalau hubungan seks di air itu tidak mungkin hamil. Berapa lama dok dia bisa hidup di dalam air, sperma itu? Dia langsung kena, apalagi kalau mengandung kaporit, dia langsung keluar saja langsung Langsung die? mati. Oh gitu. Berarti Jadi itu aman. bisa jadi aman. salah satu. Emang udah pengalaman? Iya, sama istri nggak apa-apa. Dok, apakah itu bisa jadi salah satu bentuk KB dok? Ilah KB sama mesti nyari air. Di sungai lagi. KB bisa pakai cara spiral, Iya, iya, bisa Dok. pakai pil, bisa pakai susuk, bisa pakai kondom, masa pakai air? Berarti kalau cuma air berarti bisa. Kolam renang. Sambil berhubungan disiramin air bisa dong dok? Iya dong. Ya kalau mau sih boleh aja. Oh, Jadi berarti bisa, pas masuk Bro. siramin dulu. Iya, tapi yang lu ada ngapain bukannya sih? ada bukannya KB malah kakuncup jadi nggak bisa masuk. Nggak bisa disiram air kan pasti dingin. Kuncup dok ya. Ya ampun. Kenapa sih Pak?
Bayangin ya. Aku juga lagi. Siva udah punya pertanyaan Dok, tapi kan kita sempat bahas waktu itu bahwa ini ngomongin soal keturunan, Ya. soal anak. You are what you eat. Begitu juga berpengaruh dengan anak kita. Misalkan katanya kalau mau anak cowok banyakin makan daging. Ya. Cowoknya, ceweknya sayur. Ini Ceweknya bener ya sayur. dok ya? Betul. Karena ketika ceweknya makan sayur, suasana daerah vaginanya, Miss V-nya itu menjadi lebih basah. Sehingga sperma yang membuahi telur adalah sperma I atau sperma yang menciptakan jenis kelamin laki-laki. Oke. Kalau cowok daging. Kalau cowoknya daging, anak cowok suaminya daging, istrinya sayur. Tapi kalau anak cewek, suaminya sayur, istrinya daging. Karena ketika sang istri makan daging, suasana Miss V-nya menjadi asam. Oke. Bau ya dok? Bukan bau, asam tuh jadinya kayak Kirain asem. cuka. Jadi lebih Kirain bau banyak asem. sperma Kenapa sih kayak gitu, Kak? Iya, tapi Dok, aku mau tanya juga, ngaruh juga nggak sih buat cewek-cewek tuh banyak banget yang suka makan pedes kan? Ngaruh nggak ke... Pedes itu kan Ngaruhnya ke lebih mentret ya? kepada yang jelas. Kalau banyak makan pedes biasa mentret. Kalau saya. Iya juga Ini sih. kaitannya pedes itu apa? Kaitannya dengan kaitannya gairah. apa? Siva, kaitannya apa? Iya, maksudnya kaitannya ngaruh nggak? Maksudnya ke organ intim itu bahaya enggak? Enggak, karena kalau pedas itu kan lebih banyak mungkin vasodilatasi ya, pembuluh darahnya lebih banyak melebar. Jadi lebih banyak keringatnya keluar. Jadi nggak ada kaitan dengan Nggak bahaya ya? Ada. Kalau makan pedes bisa anaknya galak biasa aja ya. Iya, soalnya aku suka pedes banget gitu. Kalau bahaya kan aku bisa mengurangi gitu. Takutnya bahaya kan. Iya. Nggak bahaya. Enzi? Anzi mau tanya, kan aku pinggulnya besar. Apakah benar kalau yang pinggulnya besar itu lebih mudah melahirkannya dan kalau pinggangnya kecil malah susah melahirkannya? Pinggulnya besar itu harus kita lihat apakah pinggul besar itu kan ada yang bentuknya abnormal. Tapi kalau yang pinggulnya besar memang melahirkannya lebih mudah Lebih untuk gampang, melahirkan normal. Oh gitu. Benar, Dok? Jadi katanya ada yang cewek kalau pinggangnya kecil biasanya Kan nyarinya. tergantung justru pinggulnya yang paling menentukan. Iya, kalau pinggulnya Karena kecil. di dalam itu kepala itu lewat atau enggak. Gitu. oke. Kalau pinggang enggak. Untuk keamanan juga. Iya. Tapi kalau zaman dulu sebelum ada ya Iya. sesar segala macam itu gimana? Zaman dulu juga udah ada sesar lah. Udah Udah deh. zaman batu, zaman Pithecanthropus erectus misalnya. Kan kita pernah bahas, Kak. Ya bukan, kan zaman dulu berarti kan belum ada sesar. Yang masih Bahasa sepi, kita Dok. sendiri. Sebelum ada sesar kan masih sepi itu. Begitu Kok sesar. sepi sih? Dok, gimana kalau zaman dulu kan belum ada, misalnya Ya. sesar kan belum ada. Nah itu gimana kalau yang buat orang-orang primat apa? Pri kemanusiaan ya. Pri apa namanya zaman dulu? Zaman dulu untuk Purba. persalinan, zaman purba, tetap sama. Mereka juga, kalau kita lihat persalinan mereka adalah dengan cara jongkok. Karena dengan cara jongkok itu dibantu dengan gravitasi. Nah cara-cara itu juga sekarang mulai dipertimbangkan oleh orang-orang modern. Bahwa melahirkan dengan cara jongkok itu akan lebih mudah keluar dibandingkan melahirkan dengan cara duduk atau tidur. Pernah lihat soalnya ruang persalinannya tuh bentuknya kayak duduk ya dok Iya, ya. Terus ininya itu di Afrika di mana masih dipakai itu. Karena lebih mudah karena memang gravitasi terbantu oleh gravitasi. Ini Karena pengetahuan. kayak kita BAB aja Iya, lebih betul bagus sekali. jongkok kan. Oke nih buat Tonight Lover semua, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ajukan Ya. dan nanti dijawab langsung oleh Dr. Boyka, silakan ke @tonightshow_net. Nanti kita akan jawab semua pertanyaan kalian. Tetap di Tonight Show.